Dalam 20 tahun terakhir, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Mulainya pada tahun 2005, PAD Kabupaten Tasikmalaya hanya 21,135 miliar rupiah. Kini, PAD Kabupaten Tasikmalaya menyentuh angka 305,275 miliar rupiah. Namun, nilai pendapatan asli daerah tersebut masih relatif kecil berkontribusi kepada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam 5 tahun terakhir, PAD memberikan kontribusi kepada APBD di kisaran 7,17 hingga 11,85%. Hal tersebut menjadikan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya relatif lemah. Artinya, kapasitas fiskal Kabupaten Tasikmalaya masih termasuk dalam kategori rasio rendah dengan nilai 0,999 poin. Pada tahun 2018, dari total APBD sebesar 3.463 miliar rupiah, pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya baru bisa berkontribusi sebesar 248 miliar 420 juta rupiah, atau sekitar 7,17% saja. Begitupun pada tahun 2019, dari APBD sebesar 3.794 miliar rupiah, pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya baru bisa berkontribusi sebesar 288 miliar 290 juta rupiah atau 7,60%. APBD pada tahun 2020 sebesar 3.687 miliar rupiah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi sebesar 305 miliar rupiah atau sekitar 8,3%. Lalu pada tahun 2021 dari APBD sebesar 3.163 miliar rupiah, pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya baru bisa berkontribusi sebesar 375 miliar rupiah atau sekitar 11,85%. Dan pada tahun 2022, APBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3.171 miliar rupiah dan pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 305 miliar rupiah atau 9,62%. PAD tersebut didapat dari pajak daerah sebesar 94,355 miliar rupiah, retribusi daerah sebesar 5,56 miliar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 24,73 miliar rupiah, dan lain-lain. PAD yang sah sebesar 180,61 miliar rupiah. Menghadapi situasi ini, Bupati Tasikmalaya melalui BPKPD dan seluruh jajaran terkait tengah melakukan optimalisasi potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Di antaranya dengan melakukan berbagai perbaikan dan penataan sistem pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut penting dilakukan agar meminimalisir tingkat kebocoran. Selain itu juga mendorong peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah agar lebih optimal memberikan kontribusi kepada PAD. Selain itu, BPKPD dan jajaran terkait tengah melakukan pengkajian, pengembangan, dan inovasi guna menggali potensi PAD melalui berbagai kerjasama pengelolaan aset daerah. Hal tersebut penting dilakukan agar setahap demi setahap Kabupaten Tasikmalaya bisa meningkatkan kemandiriannya dalam pembangunan daerah untuk selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pendapatan kita sangat tergantung terhadap transfer pusat. Ya. Sangat terpusat dan juga dari provinsi. Dari 3,2 triliun pendapatan daerah kita, itu yang murni PAD, murni di luar BOD hanya 140 miliar. Makanya butuh inovasi-inovasi daripada pemerintah daerah bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan yang akhirnya menjadi PAD. Nah, salah satunya yang kita lakukan dalam rangka peningkatan peningkatan pajak bumi dan bangunan. Kita melaksanakan penilaian zona nilai tanah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kenyataan di lapangan bahwa NJOP yang tertuang dalam SPT PBB itu jauh daripada sangat terlalu kecil gitu dibandingkan nilai objek fakta di lapangan. Akhirnya kita melakukan penilaian zona nilai tanah yang akhirnya alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini, PB kita hampir meningkat 7 miliar lebih. Dari yang semula kita hanya 24 miliar, saat ini kita sudah bisa menargetkan 32,5 miliar.
Artinya 7 miliar lebih kita nikah selama 2 tahun tadi dari hasil penilaian objek pajak. Dan itu bukan menaikkan daripada nilai pajak, tapi kita hanya penyesuaian dengan fakta lapangan yang memang sudah lama mungkin tidak dinilai gitu.